Halo para sahabat, GKIKI Putih, jumpa lagi dengan saya dalam Sapaan Sahabat. Para sahabat, dalam hidup ini ada dua hal yang tidak bisa kita tolak dan ini adalah misteri Allah, yaitu yang pertama kelahiran dan yang kedua kematian. Kalau kelahiran tentu saja biasanya kita menyambutnya dengan gembira karena ada kehidupan baru yang Tuhan titipkan kepada kita. Tetapi ketika membicarakan soal kematian, seringkali kita ingin menghindarinya. Jangan membicarakan kematian, karena kematian itu sesuatu yang menakutkan bagi sebagian orang. Kenapa menakutkan? Pertanyaan yang sering kali muncul adalah kemana setelah saya mati? Apa yang akan terjadi? Ada siapa di sana? Apalagi ketika kita mengingat bahwa kematian itu berarti mengakhiri kehidupan kita di dunia dan kita harus meninggalkan segala sesuatu, bahkan juga orang-orang yang kita kasihi. Keterpisahan, kita tidak tahu apakah di sana ada kehidupan yang lain dan sebagainya. Tapi hari ini ketika kita membahas tentang menghadapi kematian, kita ingin diajak untuk mengingat apa yang Paulus katakan di dalam Filipi 1 ayat 21. Dia mengatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus bicara tentang kematian adalah sebuah keuntungan baginya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kematian itu memperjumpakan dia muka dengan muka, yaitu dengan Allah, dengan Kristus yang selama ini dia layani. Tetapi juga Paulus secara sadar mengatakan ketika kita bicara tentang kematian dan sesungguhnya kita masih ada di dunia ini, maka kita tidak bisa juga menghindari untuk membicarakan kehidupan sambil menjelang saya menghadapi kematian. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dipersiapkan di dalam menghadapi kematian? Maka jawabannya adalah ketika Paulus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus, dan di ayat ke-22 dan dia mengatakan kalau aku masih hidup di dunia ini itu berarti memberi buah. Paulus tahu bahwa ketika menghadapi kematian dan di dalamnya kita masih hidup, kita ingin diingatkan. Pertama, menghadapi kematian ingatlah bahwa kita bicara soal waktu. Kalau setiap orang pasti akan meninggal, akan mati, maka kita ingin diingatkan bahwa kehidupan kita ada batasnya. Kita tidak pernah tahu sampai berapa lama kita hidup. Karena itu waktu menjadi sesuatu yang sangat penting. Waktu ketika kita melihat bahwa akhirnya kita tidak bisa menghindari kematian itu. Kita tahu waktu ini menjadi sesuatu yang sangat berharga, yang tidak bisa kita sia-siakan, yang tidak kita bisa kita lakukan sesuatu semau-maunya, karena sekali lagi hidup di dunia ini itu artinya apa yang Paulus katakan, kita memberi buah. Memberi buah di sini bukan berarti ini sebuah paksaan buat kita harus melakukan sesuatu, bukan, tetapi saya melihat bahwa memberi buah di sini sebuah ajakan untuk menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bagaimana kita menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan, menikmati setiap momen-momen dalam hidup kita. Kuncinya adalah ketika dia mengatakan hidup adalah Kristus dan itu artinya memberi buah. Dia mau mengatakan bahwa bukankah hidup ini, ketika kita mengatakan bahwa saya hidup di dunia untuk apa? Sebagai orang percaya, kita percaya bahwa hidup kita adalah untuk kemuliaan Allah. Maka kita dipanggil untuk berbuah, melakukan sesuatu untuk pekerjaan-pekerjaan Allah. Untuk hal-hal yang sederhana, mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan. Bagaimana saya juga memberitakan tentang Kristus kepada orang-orang yang terdekat. Membuat orang juga mengalami cinta Kristus. Sama seperti apa yang saya alami. Bagaimana di tengah keluarga kasih itu saya tunjukkan. Dan karena melalui kasih yang saya bagikan, di sini kita juga memperjumpakan dan mengajak orang untuk melihat betapa indahnya kasih Allah. Dan ini artinya kita memberi buah. Dan bukankah hidup juga itu berarti bahwa di dalamnya kita bukan hanya dipanggil untuk memuliakan Tuhan,
tapi hidup itu sendiri. Bukankah kita akan lebih bahagia kalau kita melakukan sesuatu bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk semua orang, untuk banyak orang, bahkan juga untuk semua ciptaan Tuhan. Di sini kita ingin diajak bahwa menjadi bahagia adalah sebuah pilihan. Pilihan bagaimana menikmati setiap momen apa yang kita miliki, apa yang kita punya, dan itu juga bermanfaat bagi kehidupan banyak orang dan seluruh ciptaan. Karena itu para sahabat, mari mempersiapkan diri menghadapi kematian. Di tengah segala kebingungan kita akan kematian itu, tapi kita ingin diajak untuk melihat sebuah harapan bahwa di dalam Kristus kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi kematian adalah sebuah panggilan untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk menjadi bahagia dengan segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup ini. Tuhan memberkati para sahabat. Amin. Para sahabat, jangan lupa untuk terus mengikuti Sapaan Sahabat di Sahabat GKI Kayu Putih Channel. Para sahabat akan menikmati banyak sekali berkat-berkat melalui seri Sapaan Sahabat kita. Tuhan memberkati. Amin.